Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan yang terkasih di dalam Tuhan. Saya juga ucapkan selamat pagi kepada para guru, para staf Sekolah Kristen Kanaan, dan juga para orang tua murid. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan kembali pada hari ini untuk mendengarkan Morning Devotion. Namun sebelum kita memulai hal tersebut, kita akan buka semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami telah diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bila kami diberikan hikmat supaya kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, memulai morning devotion kita akan sama-sama menyanyikan satu buah pujian terlebih dahulu yang diambil dari Kidung Rohani nomor 232. 232 seperti Yesus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kudus karena Yesus Kristus, Dia ingin ku seperti Yesus. Ku akan taat karena kuasa Roh-Nya, Dia ingin ku seperti Yesus. Heranlah sungguh heran dapat nyatakan rupanya. Ku harus lakukan kehendak Allah, Dia ingin ku seperti Yesus. Heranlah sungguh heran dapat nyatakan rupanya. Harus lakukan kehendak Allah, Dia ingin ku seperti Yesus. Kita telah menyanyikan tadi Kidung Rohani nomor 232. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan buka dalam doa. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus memulai firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari perikop Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Jika kita buka dan baca keseluruhan dari pasal ini, kita akan menemukan satu buah kisah tentang diri Daniel. Pada saat itu Daniel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Nah, pada saat itu Daniel mendapatkan sebuah kedudukan. Kedudukan Daniel pada saat itu adalah pejabat tinggi, yaitu ada di ayat yang ketiga. Dia menjadi seorang pejabat tinggi pada saat itu karena Daniel merupakan keturunan raja. Sehingga hikmat Daniel bisa dipakai pada saat itu untuk memerintah di kerajaan Babel. Ketika Daniel mendapatkan posisi yang demikian, Daniel melebihi daripada pejabat-pejabat tinggi yang ada pada saat itu. Bahkan wakil-wakil raja, Daniel juga kalahkan hikmatnya. Nah, pada saat hal tersebut dilihat oleh raja, tentu raja melihat bakat yang dimiliki Daniel ini. Sehingga Daniel mau diangkat menjadi seorang yang berkuasa di Babel. Melebihi wakil raja, melebihi
pejabat tinggi. Nah, pada saat itu terjadi, pejabat-pejabat tinggi yang lain dan wakil-wakil raja yang lain kemudian gusar ya. Karena posisi-posisi tersebut diduduki oleh Daniel. Yang kita lihat itu baru masuk ya, Daniel baru masuk ke Babel. Pada saat itu wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi ini mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel. Tapi karena Daniel setia dalam pekerjaannya, Daniel melakukan segala sesuatunya dengan baik sehingga tidak ada kesalahan yang didapati. Tapi ada satu yang bisa menjadi peluang untuk mempersalahkan Daniel. Karena Daniel berdoa kepada Allah. Dan Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Pada saat itu, wakil-wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi meminta raja mengeluarkan sebuah peraturan supaya semua orang harus menyembah kepada raja. Setelah itu, setelah surat itu dikeluarkan dan raja menyetujuinya, akhirnya Daniel kedapatan ya berdoa kepada Allah. Nah, melihat hal tersebut tentu wakil-wakil raja dan tadi pejabat tinggi memberitahukan kepada raja supaya apa? Supaya Daniel dihukum. Dan pada saat itu ketika raja mendengar itu, raja merasa sedih ya. Karena Daniel seorang yang berbakat. Daniel mau diangkat menjadi seorang petinggi ya. Tetapi ada sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh raja sendiri, yaitu seorang yang tidak menyembah raja harus dihukum. Akhirnya pada saat itu di media Persia ada sebuah peraturan, yaitu ketika raja memberikan sebuah aturan itu tidak bisa dicabut kembali. Akhirnya raja memasukkan Daniel, menghukum Daniel dengan cara dimasukkan ke gua singa. Pada saat itu raja berkata kepada Daniel, biarlah Allahmu lah yang menyelamatkan engkau ketika di dalam gua singa tersebut. Dan sebuah keajaiban muncul di ayat yang ke-21 sampai 23. Itu merupakan sebuah cerita keesokan harinya ya, setelah 1 hari Daniel di dalam gua singa. Misal akan bacakan ayat yang ke-21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Sebuah keajaiban muncul di mana Daniel sama sekali tidak dimakan oleh singa-singa yang ada di dalam gua tersebut. Sebuah ketaatan yang dimiliki oleh Daniel membuat dirinya terselamatkan ya, walaupun pada saat itu kondisinya tidak baik. Kondisi pada saat itu Daniel tahu pasti ketika Daniel melanggar peraturan yang diperintahkan oleh raja pasti mendapatkan sebuah hukuman. Tetapi Daniel tetap taat kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Daniel tetap menyembah Allah. Sehingga di dalam gua singa Allah menurunkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Dan keajaiban pun terjadi. Ini yang sama-sama kita pelajari di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ada banyak masa di mana kita ketika berbuat baik, berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, itu akan dihina oleh orang lain. Bahkan akan diejek atau bahkan akan dijauhi oleh orang lain. Ini merupakan sebuah keadaan yang sama seperti yang Daniel alami. Tetapi walaupun kita ketika melakukan kebaikan diejek, mungkin diejek, wah kamu sok suci atau apa, kita mau sama-sama tetap berpegang kepada kebenaran, kepada sebuah firman yang telah disampaikan kepada kita. Kita mau sama-sama tetap taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita.
Inilah yang bisa sama-sama kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita sama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami telah belajar dari sosok Daniel, di mana ketaatannya mendatangkan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Engkau tetap membimbing kami di dalam kami melakukan ketaatan tersebut, supaya kami juga seperti Daniel mendapatkan perkenanan di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan. Inilah apa yang bisa kami doakan, dan kami juga berdoa untuk aktivitas selanjutnya supaya Engkau membimbing dari awal sampai akhir. Ini doa kami. Haleluya. Amin.